Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita pemuda-pemuda Jombang diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk berkumpul dalam satu lingkaran, di mana kita menyebutnya sebagai lingkaran cinta. Jadi cinta ini bukan perihal hanya tentang lawan jenis saja, ternyata sangat luas cakupan. Terutama di dalam lingkaran ini kita tidak mengharapkan sesuatu yang lebih, tapi paling tidak dari lingkaran ini kita sebagai pemuda, rasa kepedulian kita terhadap bangsa, lingkungan, saudara-saudara kita yang ada di sekitar itu kembali ditumbuhkan dan dibangkitkan. Karena diharapkan setelah usai dari lingkaran ini kita yang masih terjebak dalam banyak kasus-kasus bersikap pribadi dan individu itu agar segera tuntas, agar kita mulai bergerak, mulai berpikir, mulai merambah dan meningkatkan intensitas empati kita terhadap lingkungan, terhadap umat, terhadap suatu bangsa dan lain sebagainya. Karena kalau bukan anak mudanya kita sendiri, mau siapa lagi? Yang tua-tua udah waktunya untuk rehat, kita lah yang muda untuk melanjutkan perjalanan. Jadi kurang lebih malam ini kita akan saling melepaskan lah istilahnya. Kita sama-sama melepaskan kerinduan terhadap mungkin banyak yang mungkin kita sedang banyak mencari sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya. Mungkin di malam ini kita bisa saling melepaskan, mumpung ada. Mungkin yang belum kenal saya perkenalkan dulu ya, namanya Yang Weldo, yang pernah. Mungkin yang anak-anak Maya masih tahu. Ya. Beliau sekaligus pengempu Maya di Bali, dan kebetulan juga beliau juga yang mengencengi saya selama di Bali gitu. Saya berasa banyak hal yang saya rasakan di saat bersama beliau. Saya menemukan banyak istilahnya, mulai banyak menemukan arah. Sehingga harapan saya nantinya saudara-saudara saya yang ada di sini pun berada di Jombang khususnya karena kota kelahiran Marhan, bisa juga kembali menemukan arah hidupnya kemana. Waduh, bahasa aku terlalu sastra banget ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini forum malam ini. Maka seluruhnya sebelum kita memulai, alangkah indahnya kita berdoa dan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Bisa doa, bisa dimulai. Ini saya mau sedikit bertanya nih. Ini mengenai apa yang tadi saya lihat. Kadangkala saya sering kali merasakan dan melihat anak-anak itu terutama di seusia mana itu mencari suatu kesenangan seperti kayak kita minum dan lain sebagainya untuk melarikan diri dari berbagai macam hal yang kita hadapi. Sebenarnya apa sih yang dicari orang itu? Dalam artian kan hanya posisi mabuk, dalam posisi mabuk aja itu kita merasa plong. Itu sebenarnya ada fenomena apa di balik itu semua? Ya mungkin banyak hal yang melatar belakangi kenapa dia anak-anak muda itu sebenarnya belum punya banyak masalah. Yang mereka cari kebanyakan kan hanya baru mencoba untuk ingin membentuk dirinya, siapa dirinya gitu kan. Dia ingin membentuk, atau dengan kata lain di sana muncul semacam image gimana gaya hidup yang modern, gimana gaya hidup yang bebas, sehingga mungkin diantara mereka ada yang mencoba dengan mendekati minum dan lain sebagainya dengan motivasi yang semacam itu. Jadi latar belakang kehidupannya juga sangat mewarnai cara pandang dia untuk pada awal-awal dia bersosialisasi gitu kan.
kecuali kalau yang lari ke situ dikarenakan adanya masalah. Tapi kalau adanya masalah mungkin kan belum ada masalah apa-apa. Jadi yang dicari itu identitas ya. Identitas. Sedang mencari diri, membentuk diri. Dia apalagi di masa-masa transisi semacam itu, yang selama ini dia dipanggil sebagai anak-anak, kemudian masuk ke wilayah remaja. Gambaran dia tentang remaja ini kan masih, jadi dia mencoba apa yang dimaksud pemuda, sehingga kadang-kadang mereka ada yang memaksakan diri untuk kelihatan dewasa dengan merokok. Kan masa transisi kan nanggung gitu kan, kanak-kanak bukan, pemuda juga belum. Jadi ada keinginan untuk memaksakan diri gitu. Sehingga ya kita nggak menyalahkan, karena itu udah masa transisi mereka dalam rangka mencari diri gitu aja. Ya banyak kan di sana. Dasarnya mencari diri itu tadi. Iya, mencari diri. Nah, membentuk diri. Hanya dia nggak punya tokoh yang bisa dijadikan panutan. Dan rata-rata tokoh yang dijadikan panutan itu rata-rata yang mereka dengar dari cerita-cerita, yang sering kali dengar. Banyakan kan tokoh-tokoh yang jadi panutan tuh biasanya dalam cerita pergaulan yang paling ditakuti, yang paling samar, yang paling gambaran-gambaran orang-orang yang menjadi orang ditakuti, dihormati. Itu jadi gambaran-gambaran anak muda. Itu yang mewarnai pemuda-pemuda kita. Mungkin yang dari pesantren bisa beda, gitu kan. Dari yang lingkungan keraton juga bisa beda. Ada yang bersifat pemberontakan terhadap kehidupan sebelumnya, ya, seperti kayak misalnya di Jogja misalnya. Di Jogja tuh banyak yang karena dia hidup dalam lingkungan yang unggah-ungguh dan kadang-kadang merasa bosan dengan unggah-ungguh yang nampaknya sudah basa-basi aja gitu. Kadang-kadang mereka dalam kehidupan bebasnya lebih liar. Dan itu banyak orang-orang Jogja itu jadi pemimpin itu mulai dari yang muda-muda seperti ini. Ya seperti itu. Oleh karena itu pemuda-pemuda seusia masa-masa transisi itu butuh bimbingan yang jelas dari yang lebih senior gitu. Ya, saya kira begitu. Bisa diteruncing atau mungkin bisa ada yang bertanya lain. Silakan. Bagaimana, Mas Marhan? Apa ada tanggapan lagi dari yang lainnya? Nambahi atau semakin sampai kan juga mengalami hidup saat ini mungkin sampai sedang melewati, paling enggak kan sampai yang paling sensitif. Pemuda di zamannya dia dan pemuda di zaman sampai jelas berbeda. Berbeda.